Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak di kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak nanti dapat menerima pelajaran dengan senang dan dengan sukses. Oleh karena itu, sebelum pelajaran fikih di kelas 8 kita mulai, tolong dipersiapkan buku LKS-nya untuk menyimak apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Dalam pelajaran fikih di kelas 8 semester 1 ini, di bab 1 kita menjelaskan tentang wujud ketundukan seorang hamba. Di dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan bahasa sujud kepada Allah. Sujud, karena sujud ini termasuk salah satu sarana yang disediakan dalam ajaran Islam untuk melepaskan manusia dari sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya. Maka dengan sujud ini hati mereka akan menyadari bahwa asal manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, dan dia akan menjadi orang yang selalu pasrah tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, di bab ini kita menjelaskan tentang pengertian sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mendapatkan keuntungan, kebahagiaan yang menyenangkan, serta terhindar dari kesusahan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dari segala nikmat yang telah diberikannya. Bersyukur kepada Allah itu tidak hanya berupa ucapan saja. Kadang-kadang orang bersyukur hanya berupa ucapan yang berbunyi Alhamdulillah. Tetapi alangkah baiknya sujud syukur kepada Allah dengan memohon atau dengan mengucapkan rasa syukur berterima kasih kepada Allah atas yang melimpahkan rahmat yang telah diberikannya. Karena ketika bersyukur itu insya Allah ekspresi kita akan terucap di dalam lisan, namun juga dalam bentuk tindakan yang tadi sudah saya katakan berupa sujud syukur. Karena di dalam sujud syukur ini ada berbagai macam hukum. Yang pertama, hukum sujud syukur kepada Allah, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikannya itu adalah wajib. Kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena apapun yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita, maka kita wajib ikhlas dengan takdir Allah meskipun takdir tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Di dalam sujud syukur ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah rukun sujud syukur. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbir, seperti kita melaksanakan takbir pada waktu sholat biasa. Kemudian sujudnya cuma 1 kali. Dan kemudian bangkit dari sujud tanpa membaca doa tasahud, langsung salam. Itu adalah salah satu ketentuan rukunnya sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur yang pertama adalah karena kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Yang kedua, karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Adapun tata cara sujud syukur tadi sudah saya katakan adalah niat. Karena dengan niat inilah nanti kita akan ibadah kita diterima oleh Allah. Karena tanpa niat maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua tadi adalah takbir sebagaimana takbiratul ihram, kemudian bersujud 1 kali. Di dalam sujud itu anak-anak harus membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, di situ anak-anak bisa dilihat di dalam LKS itu sudah ada.
Kemudian yang keempat adalah bangkit dari sujud dan mengucapkan salam. Itulah cara melaksanakan sujud syukur. Sebagian ulama mensyaratkan wudhu sebelumnya, atau sebelum sujud syukur disyaratkan untuk berwudhu lebih dahulu. Sujud syukur biasanya dilakukan secara spontanitas, misalnya ketika seseorang mendapatkan nikmat atau baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan. Maka seketika itulah ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda. Contoh misalnya anak-anak lulus ujian, kemudian naik kelas mendapat peringkat yang baik, menang di dalam kompetisi perlombaan dan sebagainya, maka secara spontanitas boleh melaksanakan sujud syukur. Kemudian hikmah melaksanakan sujud syukur itu ada beberapa hikmah. Yang pertama, orang yang melaksanakan sujud syukur, hikmahnya adalah orang itu akan mendapatkan nikmat dan kelebihan. Kalau tidak berhati-hati, dapat lupa diri sehingga menjadi sombong atau angkuh. Dengan melaksanakan sujud syukur ini agar terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, dapat memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Dan yang terakhir, akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksaan api neraka. Kemudian ini ada tugas dari saya tentang materi tadi. Yang pertama, di situ sudah ada, bolehkah seseorang melaksanakan sujud syukur ketika menang dalam permainan judi? Jelaskan alasannya. Yang kedua, berikan 5 contoh kebahagiaan yang wajib kita syukuri. Kemudian yang ketiga, tuliskan dalil atau ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, sebutkan sebab-sebab melakukan sujud syukur. Hanya itu anak-anak materi yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan daring ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dari kami. Dan untuk tugas kami, tolong disendirikan bukunya dalam satu buku. Tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang lain karena untuk mempermudah penilaian dari kami. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.